Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yaitu seputar persiapan KPPS sebelum hari pemungutan suara di pemilu tahun 2024 ini. Namun sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Nah, persiapan yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu KPPS sebelum hari pemungutan suara, yang pertama adalah pemberitahuan pemungutan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya. Paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, untuk pemberitahuan ini Bapak dan Ibu, pengumuman ini bisa menggunakan pengeras suara ya, ataupun media sosial lainnya yang bisa sekiranya digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengumumkan ya bahwa pemungutan suara di TPS Bapak dan Ibu akan dilaksanakan hari dan tanggal yang sudah memang ditentukan. Nah, ini harus paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kemudian yang kedua, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk pemberian suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu menggunakan formulir model C pemberitahuan. Nah, untuk formulir model C pemberitahuan ini Bapak dan Ibu itu biasanya akan datang lebih awal ya, karena memang harus ditulis tangan dulu oleh Bapak dan Ibu KPPS, yaitu daftar pemilih tetap, yaitu pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap. Jadi C pemberitahuan ini Bapak dan Ibu itu harus disampaikan kepada pemilih yang ada di DPT paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, nanti di C pemberitahuan Bapak dan Ibu untuk waktunya silahkan nanti diatur ya agar tidak terjadi penumpukan ketika nanti pas pelaksanaan pemungutan suara. Jadi diatur waktunya melalui 4 skema waktu, bisa seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi jam 7 sampai jam 7.59 waktu setempat. Kemudian jam 8 sampai jam 8.59 ya, dan seterusnya, agar nanti ketika pemilih datang ke TPS itu tidak membeledak sekaligus ya, sesuai dengan jadwal oleh Bapak dan Ibu yang diatur di C pemberitahuannya nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyiapan TPS. Nah, penyiapan lokasi TPS ini Bapak dan Ibu dapat dibuat di ruang terbuka ataupun ruang tertutup ya, selain tempat peribadatan ya, bisa di gedung sekolah misalnya. Nah, kemudian pembuatan TPS, sarana dan prasarana, ruangan atau tenda, alat pembatas, papan yang digunakan untuk menempel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bentuk TPS. TPS dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran paling kurang 10 meter dan lebar 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat ya untuk ukuran TPS itu sendiri. Kemudian yang keempat, tata letak TPS. Nah, ini sesuai denah yang sudah ditentukan ya. Nah, ini untuk denah TPS Bapak dan Ibu. Kalau yang ini untuk denah pemungutan suara ya. Jadi seperti ini posisinya. Jadi di sini pintu masuk ya, ini TPS 4 dan 5. Kemudian di sini TPS 1, 2 dan 3. Kemudian di sini pintu keluarnya, ini TPS 7 ya. Dan di sini TPS 6 ya. Nah, kemudian untuk denah penghitungan suara, ini denahnya Bapak dan Ibu ya, pintu masuk dan pintu keluar dijaga oleh keamanan TPS ya. Kemudian ini KPPS 1, ini KPPS 2, kemudian yang ini KPPS 3 dan 4, kemudian yang ini KPPS 5, 6 dan 7. Nah, di sini para saksi dan ini pengawas TPS ya. Jadi silakan nanti untuk denah lokasinya ya, ini sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian penyiapan KPPS. Nah, yang pertama
Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Pastikan Bapak dan Ibu semua KPPS sudah mengetahui tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS nanti. Kemudian yang kedua, pembagian tugas anggota KPPS. Nah, tentunya ini juga harus dilakukan Bapak dan Ibu ya untuk pembagian tugas. Jadi ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 hari sebelum KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU. Bahkan harusnya Bapak dan Ibu untuk penentuan tugas anggota KPPS itu paling lama 1 hari ya sebelum penyampaian formulir model C pemberitahuan. Jadi sudah tahu nih ya KPPS 1 siapa, KPPS 2 siapa, 3 dan seterusnya ya sudah ditentukan. Sehingga nanti akan paham betul tugas dan fungsinya nanti ketika pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian yang keempat, ketua KPPS menuangkan hasil musyawarah tersebut ke dalam catatan hasil musyawarah penentuan posisi anggota KPPS. Nah, perlengkapan logistik pemilu. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk logistik ya, untuk pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu itu sudah diterima oleh Bapak dan Ibu KPPS dari PPS paling lambat 1 hari ya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Apabila memang ada yang belum lengkap silahkan dikoordinasikan kepada PPS ya. Kemudian yang kedua, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS. Nah, Bapak dan Ibu memiliki tugas untuk pengamanan ya, bertanggung jawab penuh atas perlengkapan pemungutan suara yang sudah diterima ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu persiapan yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu KPPS sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.